Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara podcast Rancak dalam tema Ngopi Basamu. Ini adalah sebuah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Sumatera Barat dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal agar kekuatan Teamwork Kanwil Kumham Sumbar untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani ini bisa terwujud. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Sumatera Barat kehadiran tamu istimewa. Hari ini hadir seorang pemret dari Tribun yang sangat luar biasa tentunya. Saya biasa memanggil beliau dengan Bang Emil. Selamat datang Bang Emil di Kanwil Kumham Sumatera Barat. Terima kasih Pak Haris. Jadi kita ngobrol santai. Temanya adalah ngopi basamu, maka kita siapkan kopi. Siap. Ya, oke. Bang, saya ingin menggali yang pertama itu adalah sejarah kenapa Tribun itu berada di Sumatera Barat. Baik. Ya, Oke. monggo. Terima kasih Pak Aris. Ini pertanyaan yang luar biasa ya Pak ya. Baiklah Pak semuanya. Perlu saya jelaskan ini pertanyaan Pak Aris ini sebenarnya menusuk benar nih. Enggak. Ya karena kenapa Tribun hadir ya. Iya. Tagline utama Tribun itu adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Itu yang utama. Bahwa keberadaan Tribun di seluruh Indonesia itu adalah memang sebuah program yang harus terrealisir. Bahkan di Sumatera ini adalah tribunpadang.com atau yang di bawah jaringan Tribun Network itu adalah yang kedua terakhir di Pulau Sumatera. Terakhir di Bengkulu, begitu Pak Aris. Dan akhirnya memang cita-cita atau target dari Tribun Network untuk menjangkau mata lokal, menjangkau seluruh Indonesia itu alhamdulillah sudah sekarang sudah terwujud. Jadi itu semangat yang pertama itu Pak. Semangat. Oke. Ada beberapa hal terkait dengan kenapa masyarakat itu begitu percaya banget kehadiran Tribun itu pasti memberikan manfaat informasi kepada masyarakat. Nah, kok bisa betul Tribun itu merangkul masyarakat sehingga masyarakat itu tertarik untuk membaca, untuk mengikuti informasi yang disampaikan oleh Tribun. Iya. Triknya itu apa gitu? Ya. Jadi sebenarnya Pak ini kalau bicara gimana orang mencintai kita itu kan tidak boleh memaksakan kita paksain ya. Betul. Sampai orang cinta sama kita kan. Tentu kita memberikan pelayanan, pelayanan informasi dalam hal ini kalau media massa itu. Kalau orang berasumsi bahwa kebebasan pers itu adalah bebas dengan kebablasan, mau saja apa diberitakan tanpa konfirmasi. Kalau kita ada kode etik, memang kode etik itu memang di Undang-Undang Pokok Pers tahun nomor 40 tahun 99 itu sudah diatur. Dan di Tribun Network juga ada lagi payung atau tatib yang lebih mengatur, lebih mengikat. Jadi kalau kebebasan pers di sini adalah bukan kebebasan untuk memberikan informasi semau gue. Jadi bagaimana kita memberikan layanan informasi yang akurat, terpercaya dan memang sangat hasil dari verifikasi. Jadi tidak berita hoax dan itu udah menjadi rujukan bagi masyarakat. Kenapa Bapak tanya kenapa kok dirindukan ya? Orang belum percaya kalau belum baca Tribun, Pak. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke. Jadi kita nyantai, kita seruput dulu kopinya. Oke. Mari minum. Luar biasa Pak kopinya. Nah ini kembali terkait dengan upaya Tribun untuk membangun informasi di Sumatera Barat ini ke depan lebih baik lagi. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh timnya.
Timnya ada berapa sih sebetulnya yang di Sumatera Barat ini? Untuk sejauh ini tim kita sebenarnya dalam lembaga pers itu memang ada 2 unit divisi sebenarnya. Ada di pemberitaan atau redaksi, juga di unit bisnis. Unit bisnis itu menjalin hubungan sinergitas dengan lembaga-lembaga, relasi, klien. Di pemberitaan sendiri memang kita punya biro atau teman-teman di lapangan, dan sebenarnya harusnya mengcover 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat itu memang idealnya harus 19. Tapi kita kan punya juga jaringan informasi. Betul. Kita tidak harus menempatkan semua, cukup dengan dijangkar dengan posisi seperti beberapa kabupaten dan kota, misalnya kita taruh di sentralnya di mana. Jadi sampai sekarang kita mungkin belum sampai 30% dari seluruh di seluruh Sumatera Barat. Dengan kekuatan yang sangat terbatas tetapi bisa menjangkau. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Nah, tahapannya untuk ke depan ini, upaya dari Tribun agar lebih menyuarakan perkembangan pembangunan, termasuk juga informasi-informasi penting yang harus terserap di masyarakat itu sampai seperti apa? Kita juga tidak lepas juga dari supporting dari lembaga-lembaga tentu yang stakeholder, yang dalam hal ini juga termasuk pemerintahan. Bahkan dengan Kemenkumham itu kita sebenarnya dari awal sudah menjalin hubungan yang baik. Alhamdulillah kami terima kasih kemarin malah kami buktikan kami dapat penghargaan dari Kemenkumham. Jadi itu bukti bahwa konkret bahwa memang seperti langkah-langkah seperti itu adalah yang kami lakukan, Pak. Nah, ini sebelum yang terakhir. Siap. Ini kita mendengar bahwa sumber teman-teman media lagi mempersiapkan acara yang Hari Pers. Hari Pers. Ya. Apa ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat nih? Baik, ini forum yang sangat ini ya strategis ya. Saya bicara mewakili, bukan mewakili, mungkin bagian dari teman-teman insan pers ya. Tadi mungkin digarisbawahi bahwa tentang kebebasan pers. Memang ini juga termasuk untuk saya juga pesannya, message-nya bahwa kebebasan pers itu memang bukan bebas untuk men-sharekan berita-berita yang tendensius atau yang memfitnah atau yang memojokkan atau mencari-cari kesalahan, tapi adalah kebebasan pers di sekarang ini yang harus ditegakkan adalah yang betul-betul apa yang dibutuhkan berita-berita yang terpercaya. Jadi kita harus letakkan itu yang utama, dan kita harus junjung bahwa kode etik pers dan kode perilaku itu adalah hal yang sangat sakral. Jadi jangan menjadi itu dilanggar, dan juga jangan menjadi itu sebagai penolakan terhadap, sebab itu adalah amanah undang-undang. Jadi apa yang lebih tinggi dari negara ini kalau tidak undang-undang gitu. Itu Pak pesannya, dan saya rasa mudah-mudahan sukses sampai ini sukses. Terima kasih Pak. Pandangan Tribun ini kalau kita melihat orang luar itu pasti mempunyai cara pandang yang berbeda. Tribun memandang Kanwilkumham Sumatera Barat itu seperti apa? Mulai dari pelayanannya, satuan kerjanya, kegiatan yang dilakukan, kolaborasinya, sinerginya dengan seluruh stakeholder, termasuk teman-teman media seperti apa? Objektif ya Pak? Objektif. Ini harus objektif. Iya. Kan ini untuk membenahi diri. Jadi saya bicara bukan di bawah ancaman. Ini betul-betul bicara lepas ya. Jadi sejauh ini ya dalam kacamata teman-teman di media ya, khususnya di Tribun Padang ya, informasi-informasi yang konstruktif, yang edukatif mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kemudian koreksi-koreksi terhadap media juga bisa juga dimediasi atau difasilitasi dalam bentuk dialog. Kita harus perbanyak misalnya agenda coffee morning, kemudian juga kita gathering, pers gathering, ya sifat-sifatnya yang lebih menjalin keakraban, harmonisasi. Mungkin itu yang harus bumbu-bumbu ya. Kalau makanannya sudah porsi sudah lengkap, tinggal bumbunya biar enak. Pemirsa, dalam bincang sikat ngopi Basamu, ada 3 hal yang kita bisa ambil sebagai sebuah inspirasi dan aspirasi agar teamwork
Kanwilkumham Sumatera Barat nantinya bisa mewujudkan zona integritas WBK, WBBM itu betul-betul tercapai. Yang pertama adalah bahwa sebuah organisasi itu perlu seorang yang bisa memimpin dan dijadikan role model, dan itu perlu sebuah kepercayaan. Tadi beliau menyampaikan kepercayaan itu penting. Yang kedua, bahwa proses pelayanan yang dilakukan, yang kita lakukan bersama, itu harus memberikan informasi-informasi yang betul-betul masyarakat itu datang ke Kumham itu bukan pada posisi yang tidak tahu sama sekali terhadap apa yang dilakukan Kumham. Maka informasi baik melalui media maupun melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tim Kanwilkumham Sumatera Barat harus betul-betul meyakinkan. Dan informasinya tentu harus informasi yang valid, yang akurat, yang terpercaya, yang nantinya masyarakat itu begitu datang ke kita, itu tinggal menerima pelayanan yang terbaik dari Kanwilkumham Sumatera Barat. Yang terakhir ini adalah inspirasi yang sangat berharga banget bagi kita semua di jajaran Kanwilkumham Sumatera Barat. Upaya kita membenahi sebuah institusi dan organisasi itu pasti tidak terlepas dari sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi yang menjadi perhatian kita bersama. Sinergitas antar lini, sinergitas antar seluruh pihak itu perlu kita tingkatkan. Beliau tadi menyampaikan beberapa hal. Kita perlu koordinasi, kita perlu komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari yang terbaik bagi kita. Jadi masukan-masukan yang diberikan oleh pihak eksternal itu menjadi bagian yang harus sama-sama kita perhatikan dan pasti kita tindak lanjuti. Untuk mewujudkan Kanwilkumham pasti rancak, Kanwilkumham rancak bana, itu harus betul-betul menjadi hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.